Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yudillahu fala mudhillalah wa man yudillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada, terutama yang sedang menjalankan aktivitas ibadah saum di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga kelapangan waktu untuk berjumpa kembali dalam program Mutiara Ramadan bersama Tribun Medan dan juga Super Team. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Adapun tema kita pada sore yang berbahagia ini adalah tentang tujuan hidup manusia dan hakikat akan kematian. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan nantinya berbagi ilmu terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Indra Nugraha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Ustadz, masih semangat untuk puasa nih. Semangat tentunya. Sore ini kita akan coba membahas tentang kajian kehidupan dan kematian Ustaz. Ya. Baik. Setiap perjalanan pasti mempunyai tujuan, dan tentu setiap perjalanan pasti memiliki rintangan dan hambatan. Namun ada kalanya dalam perjalanan tersebut kita bebas tanpa hambatan. Dalam setiap perjalanan kita harus memiliki bekal yang akan kita persiapkan ketika sampai pada tujuan. Bagaimana perjalanan itu kita lihat dari sudut pandang Islam. Saat ini kita akan bertanya langsung kepada Ustadz Indra. Nah Ustadz, pertanyaannya begini Ustadz. Apa sebenarnya filosofi tentang kehidupan dan juga kematian menurut Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ala sahibil mursalin wa rahmatan lil alamin wa huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Jadi mengenai cerita tentang filosofi kematian ataupun tujuan daripada hidup serta diakhiri dengan kematian, sahabat Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu sekali kita pelajari. Namanya kita sedang berada di dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di buminya, yang dimana setiap perjumpaan pasti ada yang namanya perpisahan. Seperti itu. Dan kita, setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah itu dalam keadaan tahur, suci. Seperti itu. Kita dilahirkan, disambut dengan kain, lalu kita menangis. Ya. Orang tua kita juga menangis bahagia. Begitu juga ketika kita hendak mati, kita akan menghadapi juga yang namanya kain nantinya itu dengan sebungkus kain kafan. Dan orang di sekitar kita juga akan pastinya bersedih, bahkan menangisi. Bahkan mungkin kita hanya bisa melihat mereka pada waktu itu ketika kita dalam keadaan sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Manusia itu harus memiliki tujuan di dalam kehidupannya. Itu dia. Dan pembeda antara manusia yang cerdas dan juga ya kategori yang tidak cerdas, itu maksudnya adalah manusia yang memiliki nilai tujuan di dalam kehidupannya. Jadi tujuan, jikalau manusia itu memiliki tujuan, maka ia sudah memahami gitu, apa akhir yang akan ia dapatkan nantinya di akhir akan kehidupannya. Dan dia pastinya, yang namanya orang sudah memiliki tujuan, itu planning, pasti dia sudah memiliki yang namanya persiapan gitu. Betul nggak Bang Ramon ya? Betul. Seperti itu. Jadi itulah salah satu filosofi kematian, salah satunya ya, yang dimana kita hidup itu dalam keadaan suci, dan kita kembali juga dalam keadaan nantinya ya harus suci juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Ya, artinya memang pasti adalah konteks kaitannya antara perjalanan dari lahir
hingga menuju kematian. Iya. Nah, pertanyaannya lagi nih Ustaz. Allah itu menciptakan manusia itu kan mempunyai maksud dan tujuan. Iya. Jadi kalau menurut ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang menggambarkan tentang itu seperti apa Ustaz? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, terkhususnya di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, agar manusia tersebut mengakui siapa Robnya. Makanya saya juga pernah membahas ya definisi dari Rob tersebut. Rob itu kita itu harus bersedia mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencipta. Yang kedua sebagai penguasa. Yang ketiga sebagai pemilik. Dan yang keempat itu sebagai pengatur. Maka aneh bin ajaib gitu Bang. Kalau ada manusia yang mengaku ciptaan Allah, akan tapi dia tidak mau diatur gitu. Sementara dia berada di bumi Allah. Gitu. Betul. Ya kalau dia tidak mau diatur, silakan pergi di bagian bumi Allah yang tidak ada aturan Tidak Allah ada gitu. aturan Allah. Silakan cari gitu. Tapi ternyata hasilnya gitu, kepastiannya itu bumi juga milik Allah. Bahkan yang ada di langit dan di bumi, mau kita di Mars sekalipun, di Pluto sekalipun, itu juga bagian milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan akhirnya cuma satu. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya Allah itu kan bagi Allah itu gampang tuh Ustaz untuk menggerakkan hati manusia itu ya kan. Ya artinya ketika memang diciptakan manusia, ya udah hanya berbuat baik aja semua. Masuk surga. Kan seperti itu. Nah, Iya. sebenarnya apa yang ingin dilihat oleh Allah itu Ustaz terkait dengan ibadah yang mungkin masing-masing manusia itu punya kemampuan dan kapasitas sendiri-sendiri nih Ustaz. Apa yang kira-kira bisa Ustaz? Jadi ketika diciptakannya manusia, itu sebenarnya problemnya sudah ada dari zamannya Nabi Adam, gitu dia kan. Jadi Nabi Pertama Adam sekali manusia. pertama kali, awal mula manusia, nenek moyang kita. Diciptakan, lalu di situ ia tergoda oleh godaan setan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita. Dikeluarkan Nabi Adam, karena kita mengetahui tempat Nabi Adam pertama kali itu di surga. Nah, kita juga salah satu turunan dari Nabi Adam. Diletakkan di dunia hanya satu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diterima tobatnya Nabi Adam, lalu dikembalikan lagi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi, tempatnya para anbiya tentunya di surga. Surga Firdaus ya. Begitu juga kita dengan manusia. Tidaklah mungkin Nabi Adam yang seperti itu sudah merasakan akan imbas kemaksiatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dilakukannya oleh manusia. Ia turun ke bumi, masa kita nggak hidup di bumi juga gitu, sebagai anak cucunya Nabi Adam kan gitu kan. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Salah satunya itu tadi ada kaitannya dengan tujuan hidup tadi. Jadi ketika kita sudah paham kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita manusia sudah memiliki sejatinya tujuan hidup. Nanti juga akan kita bahas ada kaitannya dengan kematian. Nah, seperti itu Bang Rahman. Nah, jadi memang diciptakan manusia itu kan pada akhirnya kan beribadah Ustaz. Nah, hadirnya para nabi dan rasul itu kan sebenarnya ingin mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang benar kan, kurang lebih seperti itu Ustaz. Kalau menurut Ustaz kira-kira peran nabi dan rasul itu dalam kehidupan itu seperti apa Ustaz? Apakah memang Allah itu sudah tidak sudah tidak yakin lagi kepada manusia ini sebagai hambanya itu agar kembali ataupun menyembah kepada Allah itu Ustaz? Itu ya. Jadi memang manusia ini diciptakan itu memang atas dua sifat asal mulanya itu an-nisyan wal khata. Tempatnya kesalahan, lupa dan juga kesalahan. Jadi memang kita itu diciptakan penuh akan kekurangan. Jadi kita memang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehinaan tersebutlah kita menggapai akan ampunan kepadanya. Nah, tadi ada yang terlewatkan sedikit Bang Ramon. Mengapa salah satunya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita? Nah, ada kaitannya biar agak spesial sedikit gitu untuk menggapai surga. Nggak mungkin lah langsung saja kita itu langsung dikasihkan Allah saja langsung masuk surga saja gitu tanpa ada ujian dan cobaan di dunia kan gitu kan. Nah, artinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman sesuai yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ya.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kehidupan dan kematian itu sebagai ujian dan cobaan. Makanya ujian dan kematian itu ujian dan cobaan bagi manusia sebagai apa? Maka nanti yang akan dilihat dari manusia itu tersebut adalah dari ahsanu amalanya. Siapa yang paling baik di antara kalian amalnya. Nah, jadi siapa sih di antara kalian itu yang sebelum menuju akan kematian di dalam dunia itu yang kehidupannya itu ada yang penuh dengan tujuan, ada yang enggak bertujuan dalam hidupnya. Betul. Apa sih yang sudah kalian persiapkan untuk menuju kematian? Gitu. Dia. Ternyata Allah menilai mereka itu dicoba dengan cara apa? Musibah diberikan. Artinya kita gimana pun ceritanya, takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita merasa takdir itu tidak baik menurut kita. Tapi bagi Allah itu bisa jadi baik gitu ya. Ataupun bagi kita itu buruk, tapi belum tentu bagi Allah itu buruk. Artinya kita harus menerima akan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ikhlas. Artinya memang dunia ini panggung lah bagi kita hamba-hambanya ini. Ya silakan kalau memang mau masuk surga seperti ini ujiannya ataupun cobaannya. Nah, kalau mau masuk neraka seperti ini. Jadi memang lebih sifatnya Allah itu ingin melihat mengukur kita ya. Sebatas apa kemampuan kita untuk mencapai tujuan hidup tadi ya Ustaz. Nah, kita kembali kepada ini Ustaz. Kematian itu kan merupakan suatu yang pasti dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang kematian itu Ustaz. Nah, kita sebagai umat manusia ya terutama ya umatnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita menyikapi itu Ustaz dari lahir menuju kematian tadi Ustaz dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita pedomani Ustaz? Iya betul. Ada hubungannya juga dengan tujuan tadi Bang. Artinya apa? Ketika kita hendak ya menghadapi yang namanya kematian, perlu sekali kita itu mempersiapkan bekal-bekalnya. Seperti apa itu bekal-bekalnya? Salah satu bekal-bekalnya ialah kita itu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Petunjuk ya. Pedoman. Artinya sebagai norma-norma kehidupan kita. Ketika kita berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memiliki tujuan tapi lain-lain pedoman. Namun kita ya yang beragama Islam tentunya berpedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul itu merupakan suatu pedoman yang lurus, yang tidak akan membelokkan kita kepada jalan yang sesat. Jadi tujuan kita itu terus mustaqim dia, terus sampai nanti berujung kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh rahmat. Tapi kalau kita memiliki tujuan namun tidak memiliki pedoman, artinya ibaratkan kita berada di suatu tempat yang gelap gulita, kita memiliki niat, tahu kita tujuan kita mau kemana, tapi tidak ada cahaya yang menerangi. Betul. Itulah Al-Quran dan Sunnah yang menerangi akan jalan tersebut, yang mengantarkan kita sampai ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengenai amalan-amalan itu seperti apa Ustaz konsepnya nanti di akhir tujuan kita itu? Adapun amalan-amalan, ya setiap amalan yang kita kerjakan di muka bumi ini, salah satu amalan bekal itu ialah dengan memperbanyak amal soleh. Jadi amal soleh ini salah satu bekal nih untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salah satunya? Nah ini momen yang pas. Jadi di antara 12 bulan itu Allah ngasih gitu satu bulan yang spesial. Disitulah tempat satu bulan yang dimana ketika kita mengerjakan seluruh amalan soleh kita, maka ganjaran itu dilipat gandakan. Dan kalau kita tidak memanfaatkan momen Ramadan yang datang pada hari ini, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Itu. Karena di sini dilipat gandakan amalan-amalan itu ya. Bukan cuma sekadar minal ju'i wal atos saja gitu kan, menahan daripada rasa lapar dan haus saja gitu. Tapi juga semua seperti menahan akan kemarahan. Ketika ada saudara kita yang mencaci maki kita atau mengajak berantem kita gitu kan. Lalu kata Rasulullah, "Faltakul Inni saim, maka katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Dan itulah puasa itu adalah merupakan benteng bagi orang-orang yang beriman. Berarti bisa dikategorikan bulan Ramadan ini merupakan bulan yang kita banyak bekal yang bisa kita dapatkan untuk menuju hari akhir nanti ya. Betul sekali Bang. Nah sebenarnya kan ending daripada kehidupan kita ini kan adalah antara surga dan neraka ini Ustaz. Nah, pertanyaannya ada muncul pemikiran bahwasannya memang ketika umat manusia khususnya orang-orang yang beriman masuk surga itu kan sebenarnya karena keridhaan dari Allah itu. Iya, betul. Nah, itu bagaimana kita bisa mengkorelasikan
terkait dengan amalan yang sudah kita persiapkan nih Ustaz. Ini bekal-bekal udah kita persiapkan, tapi karena tidak adanya ridho dari Allah itu Ustaz, belum tentu juga kita masuk surga. Iya, betul. Nah, itu gimana Ustaz? Jadi ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda di dalamnya, la tazulu qadaba abdin, ya, tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu. La tazulu qadaba abdin yaumal qiyamah. Ya. Pada hari kiamat itu tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu hatta yus'alu an arba, sampai ditanya akan 4 perihal. Yang pertama ditanya tentang apa, Bang Ramon? Yang pertama ialah an umrihi fi ma'afnah. Yaitu tentang umurnya, ya gunakan untuk apa umurnya ketika Allah masih memberikan kepercayaan umur tersebut semasa ia masih di dunia. Apakah dia melakukan aktivitas yang diridhai oleh Allah, ataukah dia melakukan aktivitas yang membuat Allah marah kepadanya? Kezaliman, kemaksiatan, keburukan, ya, atau amalan-amalan orang-orang yang mujrim, yang berupa akan kejahatan. Lalu yang kedua akan ditanya wa'an jasadihi fima ablah, yaitu tentang masa mudanya. Badannya ketika masih sehat itu dipergunakan untuk apa? Apakah dipergunakan untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, meneliti akan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, ya, ataukah mendatangi daripada majelis zikir, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, gitu kan? Artinya kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh pasti akan kecipratan sedikit banyaknya, gitu, ya kan? Kesolehan mereka kepada kita. Tuh. Lalu yang ketiga, wa'an ilmihi madza amila fi. Tentang, akan ditanya tentang ilmu yang telah ia dapatkan di dunia ini. Makanya ada hadis Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Bukan hanya itu saja, maksudnya di situ juga ilmu syar'i, ilmu yang dia itu terdapat dalam syariat agama Islam ini. Itu dia. Jadi kalau sudah kita dapatkan, apakah kita hanya mengkonsumsinya untuk diri kita sendiri, ataukah kita mengamalkannya dengan cara mengajarkannya kepada orang lain, ataukah diri kita sendiri mengamalkan dalam bentuk sholat, menghafal Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menyisihkan sedikit waktu kita di sepertiga malam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah gambaran dari seperti apa yang sudah kita perbuat di masa muda kita. Lalu yang terakhir, Bang Ramon, wa an malihi min aina tasabahu wa anfaqahu fiha, ya. Harta ataupun uang yang ia dapat, gitu, dari mana ia dapatkan, kemana ia belanjakan. Apakah selama ini harta yang telah Allah berikan kepada kita itu telah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka bersedekah, infak, zakat, ya, menyantuni anak yatim, ya kan, ataupun menyalurkan kepada kaum-kaum du'afa dan yang lainnya. Betul. Karena manfaat dari sedekah itu sendiri pun tidak akan mengurangi harta hakikatnya, malah akan menambah, gitu, akan ditambahkan berlipat-lipat sesuai dengan di Al-Quran, ditambahkan lagi sampai 100 kali lipat dan yang lainnya. Jadi ibaratnya bisa investasi di akhirat, gitu. Iya, ada istilah investasi akhirat, ya, dengan harta, bukan hanya dengan jiwa dan raga aja, tapi harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud juga ilmunya, Ustaz. Ilmu itu kan sebagai amalan yang bermanfaat juga. Iya, betul. Di akhirat. Nah, ini terakhir Ustaz, terkait dengan tema kita. Nah, kira-kira menurut Ustaz, bagaimana cara kita menanamkan tujuan hidup kita kepada anak-anak kita, mungkin kepada generasi-generasi muda, agar menyikapinya betul-betul memahamilah tentang tujuan hidup dan endingnya akan menghadapi kematian. Iya, betul sekali. Makanya tadi ada pembahasan kita, manusia yang sukses adalah yang dia itu memiliki tujuan hidup. Nah, makanya tujuan hidup berbeda. Maka dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Mulk, afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang jalan tergopoh-gopoh di dalam kebenaran dengan orang yang jalan tegak, berlari, dengan tegap, ya kan, dalam keadaan berlari, mungkin, kan? Nah, seperti itulah istilahnya. Tapi dalam keadaan bersalah mungkin, ya. Iya, kalau yang kedua di jalan Allah, nah, seperti itu.
Beda, tentu beda. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa beda orang yang hidup memiliki tujuan hidup dan orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Maka kalau orang yang tidak memiliki tujuan hidup, maka dia akan jalan dengan tergopoh-gopoh. Akan terjatuh, bolak-balik terjatuh. Betul. Tapi kalau orang yang memiliki tujuan kehidupan dalam dirinya, maka ia tidak akan tergopoh-gopoh. Nah, mengenai tentang anak-anak kita seperti itu, ada pelajaran yang diberikan oleh Rasul. Jadi Rasul itu ketika sering berkumpul dengan para sahabatnya itu sering menanyakan tujuan hidup para sahabat. Dan Masya Allah jawabannya rata-rata. Ya, jadi ada yang tanya pada waktu itu, wahai engkau, kira-kira apa tujuan hidupmu, wahai sahabat? Itu yang ditanya salah satu sahabat pada waktu itu. Ya Rasulullah, apakah boleh aku itu memberikan jawaban kepadamu? Tentu boleh. Gitu. Ternyata jawaban yang diberikan oleh sahabat tersebut, ya Rasulullah, jadikan aku murafaqatan sebagai pendamping dirimu nanti fil jannah. Itu bukan yang lain-lain itu. Tujuannya itu gitu. Karena dia sudah paham gitu apa tujuan akhir yang kekal lagi tiada akhir gitu, yaitu surganya Allah, ingin bersama Rasul. Lalu ada juga yang terdengar para sahabat waktu itu, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu, walaupun itu surga yang paling rendah gitu. Yang paling rendah. Terdengar oleh Rasulullah, idza sa'altallah, jikalau engkau bertanya kepada Allah atau meminta kepada Allah, janganlah meminta surga yang paling rendah gitu. Kalau kita minta yang rendah, nanti kalau misalnya zong ya jatuh ke bawah gitu kan. Yang paling rendah pula kan gitu. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Walaupun sebenarnya kemungkinan untuk masuk itu persentasinya sangat sedikit sekali gitu. Tapi ketika kita minta yang paling tinggi, minimal kita ketika nggak sampai ke situ ya minimal jatuh yang setelahnya gitu. Nggak terlalu jauh sampai ke bawah gitu. Jadi seperti itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Kita bertanya kepada mereka, apa sih tujuan hidupmu, wahai anakku? Gitu. Jikalau engkau mau sukses, maka pelajari Al-Quran dan sunnahnya Rasul. Itulah sebagai petunjuk. Itu petunjuk. Jadi berikan kepada anak kita. Karena orang tua itu mungkin ya banyak yang mereka tuh merasa senang, memang senang dalam segi dunia saja, seperti anaknya mendapati ilmu dunia. Betul. Akan tetapi ketika presentasinya kita umat muslim ketika ditanya dalam hati nurani, lebih banyak orang tua itu yang senang, gembira ketika anaknya itu berada dalam koridor akhirat gitu. Artinya apa? Mereka sudah paham, oh ini kalau anakku menuju kepada akhirat ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, otomatis dunianya pasti ikut gitu. Ya, artinya memang harus seimbang antara dunia dan akhirat. Nggak boleh kita itu satu saja, nggak boleh. Karena untuk menuju kesuksesan dunia akhirat itu kita harus berada di dunia dulu. Tuh, gitu. Dan kematian itu bukanlah tujuan akhir dari segalanya. Bukan tujuan akhir juga bukan tujuan akhir. Malah itulah awal mula sebenarnya perjalanan hidup kita. Kalau ingin jumpa sama Allah, ya kita harus mati dulu. Mungkin kita bisa jumpa. Setingkat Nabi Musa saja masih di dalam gunung pada waktu itu, ketika cahayanya Allah masih turun, Nabi Musa pingsan gitu. Tak sanggup untuk mengembannya. Gunung hancur. Gitu kan? Makanya kita harus mati dulu, lalu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir Bang Ramon, ada juga hadis yang mengatakan pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha sedang bercerita dengan Rasulullah. Lalu ditanyakan seperti itu, barang siapa orang-orang yang dia itu tidak merindukan Allah, maksudnya takut akan kematian, betul, maka Allah juga akan membencinya. Jadi kalau kematian itu nggak kita rindukan, maka Allah akan membenci kita. Barang siapa yang dia itu membenci akan perjumpaan kepada Allah, maka Allah pun akan membencinya. Maksudnya dia takut akan kematian. Nah, Aisyah bertanya, maksudnya kematian di sini, membenci kematian di sini apa ya Rasulullah? Maka kami sendiri sebenarnya pun takut akan kematian. Nah, tidak perlu takut gitu. Jadi definisi akan takut yang pertama itu adalah takutnya orang mukmin itu beda dengan takutnya orang kafir ataupun orang-orang yang ingkar. Ya, orang-orang mukmin itu takutnya itu ketika mati mereka itu amalnya sedikit. Ya, amalku masih sedikit, aku takut ketika dijumpai sama Allah nanti aku belum mempersiapkan amal yang banyak gitu. Betul. Takutnya seperti itu, ini sudah sunatullah gitu. Sifat murni dari manusia. Betul. Dan seorang mukmin. Nah, kalau orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka takut akan kematian ketika dijemput, seperti itu. Rasa takutnya beda. Takutnya atas apa? Takut meninggalkan dunia. Seperti itu. Maka ada istilah cinta dunia, takut mati. Ini nggak boleh. Kita harus jadi kebalikannya.
meninggalkan akan kecintaan dunia, namun merindukan akan kematian. Seperti itu. Jadi definisi takut itu berbeda, Bang Ramon. Iya. Seperti itu. Takutnya orang mukmin dengan orang kafir itu beda. Jadi nggak perlu takut. Kalau amal yang sudah kita persiapkan itu ada. Nah, itu dia. Oke, baik Ustadz. Jadi Tribuners, dalam perjalanan itu memang harus ada yang kita pedomani. Artinya harus ada petunjuk. Yaitu kalau memang kita beragama Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Itulah yang kita buat sebagai Google Map-nya kita untuk menuju arah kematian. Namun itu bukan ending daripada segalanya. Bahwasanya kematian itu merupakan awal daripada kita untuk bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Nah, terakhir Ustadz, kira-kira ada nggak doa ataupun yang amalan yang bisa membuat kita berada pada jalur yang tepat itu Ustadz? Kira-kira seperti apa Ustadz doanya? Ya, doanya itu yang sering sekali kita sering kita sebutkan sekali ketika habis sholat itu seperti apa? Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Wala takhtim li bi su'il khotimah. Janganlah matikan aku dalam keburukan di dalam akhir hidupku gitu. Bahkan Abu Bakar sekalipun ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya Allah, jadikanlah akhir hidupku itu aku meninggal dengan husnul khotimah. Allahumma hawani alaina sakaratul maut. Dipermudah untuk sakaratul maut dan yang lainnya. Itu penting sekali. Makanya ketika datang wajahat sakaratul maut itu kan. Sakaratul maut itu sudah pasti. Bahkan itulah kepastian yang kata Allah yang sering sekali kalian hindari. Maka ketika datang sakaratul maut, kala idza balaghatit taraqi wa qila man raq, ketika datang sakaratul maut tadi kepada kita, lalu dikatakan di situ, adakah yang bisa menghentikannya? Tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Lalu dikatakan, disitulah juga manusia itu mulai merasa dia akan berpisah dengan dunia. Lalu kakinya mulai merapat dan mulai dingin. Lalu di situ juga bagi orang-orang yang dia itu merasa sombong lalu kembali kepada keluarganya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, celakalah aula laka faula. Celakalah 2 kali disebut Allah. Kenapa? Dia kembali dengan rasa sombong. Lalu terakhir, celakalah lagi kata Allah, aula laka faula, celakalah dan celakalah. Makanya kita meninggal itu ataupun ketika menghadapi sakaratul maut, jangan sampai ada sedikit pun rasa sombong dalam hati kita. Itu dia. Jadi mintalah kepada Allah yaitu dengan doa dipermudah akan akhir hidup kita, terkhususnya ketika menjumpai sakaratul maut, dan juga dijadikan kita itu ketika hendak berpulang itu di tempat yang betul-betul diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu surga. Dan pada akhirnya doa penutup yang pamungkas itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, baik, terima kasih Ustadz Indra. Demikianlah Tribuners, diskusi dan obrolan kita bersama Al-Ustadz Indra Nugraha. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dapat menjadi referensi kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tetap ikuti terus program digital Tribun Medan dan khususnya program Tribun Mutiara Ramadan, Tribun Medan bersama Super Team. Bantu follow, like, and share di Instagram, Facebook, dan juga sosial media kami. Terima kasih kepada Al-Ustadz, terima kasih kepada seluruh pendukung acara ini. Akhir kata, saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita berjumpa kembali pada program yang sama dan narasumber yang berbeda. Akhir kata, wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.